Dia kalau tahlil, acara apa datang Mbak, rutin, tahlil diundang-undang kematian tuh ya datang. Kalau subuh ke masjid terus, tapi 2 hari itu saya nggak jumpa Pak Wahab subuhan. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kronologi kematian satu keluarga yang terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah memilukan ini datang dari sebuah keluarga bernama Wahab Effendi berusia 44 tahun bersama istrinya Sulika berusia 40 tahun. Mereka telah memiliki 2 orang anak kembar yang bernama Ataya Khasa Effendi dan Aisyah Raya Effendi berusia 12 tahun. Keluarga Bapak Wahab tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di Dusun Borobugis, RT 03, RW 10, Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di dalam rumah sederhana itu, keluarga mereka sudah tinggal selama 7 tahun. Dan di mata lingkungan rumah, mereka pun dikenal sebagai keluarga yang baik, harmonis, dan suka menolong tetangga yang sedang dalam kesulitan. Sosok Wahab sendiri sangat disegani oleh warga sekitaran, dikarenakan Wahab berprofesi sebagai guru matematika di SDN 3 Sukun Malang sejak tahun 2000. Selama mengajar di sana, Wahab telah menoreh banyak prestasi. Selain itu, Wahab pun dikenal sosok guru yang pekerja keras, ramah, disiplin, dan taat beribadah. Berkat tanggung jawab dengan segala tugas yang diberikan, dia pun terpilih sebagai ketua KKG di antara guru-guru di sekolah. Pada sisi lainnya, diketahui jika Wahab ini sering lembur hingga pulang pada saat malam hari, dikarenakan mengajar les privat di sekolahnya demi menambah penghasilan. Sementara untuk membantu perekonomian keluarga, sang istri Sulika membantunya dengan cara berjualan kue. Dia berjualan di sosial media dan sering memposting kue-kue hasil buatannya itu untuk dipromosikan. Bahkan dirinya pun suka mengantarkan pesanan ke rumah pembelinya. Aktivitas itulah yang selama ini dia lakukan untuk mendapatkan uang tambahan. Wahab dan Sulika bisa dikatakan sebagai orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya. Kedua anak mereka pada saat ini duduk di bangku sekolah kelas 7 SMP Negeri 4 Malang. Dan kedua anak itu pun memiliki banyak sekali prestasi. Hansa dan Raya juga dikenal sebagai anak yang rajin, berbakti kepada kedua orang tuanya, suka menghafal Al-Quran, dan hobi menari. Bahkan dari hobinya tersebut, Raya pernah meraih juara 1 lomba menari mewakili sekolahnya. Hari demi hari pun telah mereka lalui seperti biasa. Keseharian mereka tampak berjalan baik-baik saja dan jarang sekali terdengar adanya keributan di dalam keluarga. Hingga suatu ketika pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pada jam 3 dini hari. Saat itu Hansa dan Raya sedang tertidur. Mereka mendengar suara pintu kamarnya terbuka. Hansa yang terbangun dan menyadari jika ayahnya masuk ke dalam kamar. Sang ayah pun membangunkan Raya sambil mengatakan, "Adik tidur di kamar sama papa mama ya." Setelah Raya terbangun, dia pun ikut bersama ayahnya keluar kamar sambil membawa bantal dan selimut. Sementara Hansa memilih untuk kembali melanjutkan tidurnya. Dan sekitar pada jam 8 pagi, Hansa terbangun. Dirinya merasa heran mengapa orang tuanya tidak membangunkannya, hingga Hansa pun kesiangan untuk berangkat ke sekolah. Padahal setiap hari orang tuanya selalu membangunkan pada jam 5 pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Selain itu, dirinya pun merasa heran dikarenakan Raya tidak berada di dalam kamarnya. Merasa aneh dengan hal ini, Hansa pun beranjak dari tempat tidurnya lalu keluar kamar sembari memanggil kedua orang tuanya. Namun tidak ada respon sama sekali. Ketika Hansa melihat kamar orang tuanya, ternyata
masih dalam kondisi tertutup rapat. Hansa mengetuk-ngetuk pintu kamar berulang-ulang kali. Dan beberapa saat kemudian, sontak saja Hansa sangat terkejut mendengar suara rintian kesakitan dari ayahnya yang menyuruhnya untuk pergi keluar memanggil warga sekitaran untuk menolongnya di dalam kamar. Rintihan kesakitan dari sang ayah membuat Hansa menjadi panik dan langsung berlari keluar rumah berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitaran. Tidak lama kemudian rumah Wahab ramai didatangi oleh warga. Mereka pun berusaha untuk membuka pintu kamar secara paksa. Setelah 15 menit kemudian, akhirnya pintu kamar pun berhasil terbuka. Sontak saja mereka semua sangat terkejut ketika melihat tubuh Sulika dan Raya dalam kondisi terbujur kaku berbaring di atas kasur dengan mulut mengeluarkan busa. Sementara Wahab sedang merintih kesakitan di lantai dengan luka pendarahan pada pergelangan tangan kirinya. Warga pun melihat adanya tulisan di tembok kamar yang menyebutkan kakak jaga diri, papa, mama, adik pergi dulu. Nurut uti, kakek, nenek, dan om. Belajar yang baik, uang papa mama untuk pemakaman. Warga berinisiatif membawa Wahab menuju Rumah Sakit Angkatan Udara Lanut Abdul Saleh untuk diberikan pertolongan pertama. Namun setibanya di rumah sakit, ternyata Wahab Effendi sudah dinyatakan telah meninggal dunia dikarenakan mengalami pendarahan hebat. Sementara warga sekitaran pun segera melaporkan kejadian ini ke Polres Malang. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menuju tempat kejadian perkara dan setibanya di sana mereka langsung melakukan evakuasi terhadap tubuh Sulika dan Raya lalu melakukan olah TKP. Di dalam kamar, polisi menemukan adanya pisau dapur dan gelas yang menyimpan sisa cairan. Masih tercium aroma menyengat di dalamnya. Selain itu, ditemukan adanya obat nyamuk cair di atas kasur. Posisi tubuh kedua korban ditemukan sangat terlihat rapi dan teratur. Sehingga dari barang bukti dan melihat kondisi korban, polisi menyimpulkan jika ketiga korban ini merupakan korban bundir. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan memeriksa 12 orang saksi orang terdekat dari korban. Di antaranya yaitu Hansa, ketua RT, kerabat, tetangga, dan teman-teman dari Wahab. Ini berdiri nih, ujung tangannya ini. Jadi suara yang di kamar di kamar tidur, yang sini ibunya, yang sini anaknya. Wahab yang sebelah ini, benar dekat pintu itu ya, aku lihatin lagi. Dari hasil pemeriksaan, salah satu saksi menyatakan jika tulisan yang ada di tembok kamar tersebut sangat mirip dengan tulisan Wahab, sehingga dapat disimpulkan jika Wahablah yang menulis wasiat tersebut untuk anaknya sebelum dirinya meninggal dunia. Sementara hasil pemeriksaan saksi-saksi lainnya ada yang mengatakan jika Wahab ini memiliki hutang hingga puluhan juta. Namun hutang tersebut bukan berasal dari pinjol, melainkan hutang kepada sejumlah orang. Beberapa saksi ada yang mengatakan jika Wahab Effendi pernah mengungkapkan ketidakmampuannya untuk mengembalikan hutang-hutang itu. Wahab terpaksa berhutang dan uang tersebut digunakan untuk memperpanjang kontrakan rumah yang telah mereka diami selama 7 tahun, serta digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Dari keterangan tersebut, polisi menduga jika Wahab merasa tidak sanggup untuk membayar hutang dan lebih memilih untuk mengakhiri hidup mengajak anak dan istrinya daripada harus mencicil hutang-hutang itu. Dari keterangan para saksi serta bukti yang ditemukan, diduga kejadian ini bermula pada jam 3 dini hari, di saat Wahab terbangun dari tidurnya dan membangunkan Raya, lalu mengajaknya untuk ikut tidur di dalam kamar orang tuanya. Di sanalah Wahab langsung mengunci pintu kamar dan melakukan tindakan bundir. Diduga istri dan anaknya meminum zat berbahaya yang ditaruh di dalam gelas hingga ditemukan dari mulut mereka mengeluarkan busa. Setelah meminum cairan tersebut, Sulika dan Raya tidur di atas kasur
dengan posisi berjajar dan rapi. Hingga zat berbahaya itu bereaksi, keduanya kehilangan nyawa di atas kasur. Wahab yang menyaksikan istri dan anaknya telah meninggal dunia, barulah dirinya menulis surat wasiat untuk Hansa, lalu menggoreskan pisau pada pergelangan tangan kirinya hingga bersimbah darah, dan akhirnya meninggal dunia pada saat perjalanan menuju rumah sakit. Semua itu dilakukan karena rasa putus asa dengan sejumlah hutang yang melilit keluarga mereka. Atas kejadian ini membuat pihak keluarga dan orang-orang terdekat Wahab merasa prihatin. Mereka semua masih tidak menyangka jika Wahab nekat melakukan aksi tersebut dengan mengajak keluarganya untuk bundir. Dari peristiwa ini hanya menyisakan Hansa yang pada saat ini hidup sebatang kara. Ketiga tubuh korban pun telah disemayamkan pada hari Selasa malam tanggal 12 Desember 2023 di TPU Desa Saptorenggo. Saat ini pihak kepolisian pun telah menurunkan tim unit perlindungan perempuan dan anak serta psikolog untuk melakukan pendampingan kepada Hansa. Selain itu, Hansa juga diberikan beasiswa hingga menempuh jenjang pendidikan SMA. Pada saat ini, dirinya tinggal bersama dengan sang nenek di desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Guys, di sini gue memiliki pendapat pribadi. Apa mungkin jika istri dan anaknya dibunuh oleh suaminya, setelahnya baru suaminya mencoba untuk melakukan bundir? Karena ada sedikit kejanggalan, kenapa suaminya tidak meminum zat berbahaya itu bersama istri dan anaknya. Selain itu, posisinya pun ditemukan sangat rapi dan berjajar di atas kasur. Bahkan masih sempat menulis surat wasiat setelah istri dan anaknya meninggal dunia. Dan ini analisa gue pribadi. Bagaimana pendapat kalian guys? Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?